Bayangan di balik senyuman, rahasia gelap keluarga Chaebol. Di foto keluarga Kang Group yang terpampang di seluruh media Korea Selatan, terlihat 4 orang berdiri anggun dengan senyum sempurna. Chairman Kang Won-ho, istrinya Madam Kang Soo-min, putra tunggal mereka Kang Ji-woon, dan adik perempuan chairman yang juga pemegang saham besar, Kang Eun-he. Foto ini selalu menjadi simbol kesuksesan dan keharmonisan. Namun semua itu hanya topeng. Di balik senyuman, di balik cahaya lampu sorotan, tersimpan kegelapan yang berlapis-lapis. Dan ketika seseorang dari luar dunia mereka masuk, walau hanya sedikit, seluruh topeng itu mulai runtuh satu persatu. Hujan mengguyur kota Seoul tanpa belas kasihan. Jam menunjukkan pukul 017 dini hari ketika Han Seo-jin keluar dari rumah sakit tempat ia bekerja sebagai dokter magang. Langkahnya berat. Seharian ia menangani 3 operasi darurat, seorang pasien serangan jantung, dan seorang anak kecil yang demam tinggi. Ia hanya ingin pulang, mandi air panas, dan tidur. Namun malam itu, takdir punya rencana lain. Saat melewati gang sempit menuju halte bus, ia melihat sosok tergeletak di lantai dengan darah mengalir dari pelipisnya. Seo-jin refleks berlari. "Hei, Anda dengar saya?" Pria itu menggigil. Pakaiannya mahal tapi lusuh dan basah. Matanya sayu, pucat dan penuh ketakutan, bukan rasa sakit. "Tolong, jangan bawa aku ke polisi," bisiknya. Keanehan itu membuat Seo-jin menelan ludah. Tapi sebagai dokter, ia tak bisa meninggalkan seseorang dalam kondisi kritis. "Aku akan bawa Anda ke klinikku, tenang saja." Saat membantu memapahnya, ia melihat sesuatu tergelincir dari saku pria itu. Cincin emas dengan emblem Kang Group. Seo-jin tertegun. "Kau siapa sebenarnya?" Pria itu membuka mata pelan, tersenyum tipis tapi getir. "Namaku Kang Ji-woon." Hati Seo-jin berdegup keras. Nama itu terlalu terkenal. Pewaris tunggal Kang Group, salah satu keluarga Chaebol terbesar di Korea. Tapi mengapa putra Chaebol terluka parah dan kabur di tengah malam? Seo-jin belum sempat menanyakan apa-apa ketika pria itu limbung dan hampir pingsan. Dengan sedikit rantangan napas, Seo-jin menyeretnya masuk ke klinik kecil tempat ia bekerja sampingan. Saat ia sedang membersihkan luka Ji-woon, tiba-tiba pintu klinik digedor keras. "Bukaan!" Suara laki-laki, 2 orang, mengancam. Seo-jin buru-buru menyembunyikan Ji-woon di gudang obat. "Diam di sini." Ia membuka pintu sedikit. "Ada apa malam-malam begini?" "Apakah ada pria terluka masuk kemari?" Tanya salah satu dari mereka dengan suara dingin. "Nggak ada." Pria itu mendekat, menatap tajam. "Kami mencari pasien yang kabur dari perawatan. Jangan berbohong." Seo-jin menahan napas. Tangannya gemetar, tapi ia memaksakan nada tenang. "Silahkan cek kalau mau." Mereka mengitari ruangan, tapi tidak membuka gudang obat. Setelah beberapa menit tegang, mereka pergi dengan tatapan curiga. Saat pintu tertutup, Ji-woon muncul dari dalam gudang. "Kau sudah terlibat," katanya dengan suara pelan namun getir. Seo-jin menatap matanya, mata seseorang yang menyimpan beban hidup terlalu besar untuk ditanggung. Malam itu, tanpa ia sadari, hidupnya tidak akan pernah sama. Pagi hari berikutnya, dunia Seo-jin berputar lebih cepat dari yang ia bayangkan. Sebuah limusin hitam berhenti di depan klinik. Dari dalam keluar seorang wanita elegan, rambut tersanggul rapi, mata tajam namun tersenyum manis. Madam Kang Soo-min. "Terima kasih sudah menolong putraku," katanya lembut. Namun entah mengapa, suara itu membuat bulu kuduk Seo-jin berdiri. "Kami sangat menghargai bantuanmu." Ia berusaha menjawab sopan. "Saya hanya melakukan kewajiban sebagai dokter." "Baik," jawab Madam Kang. "Mulai hari ini, hidupmu akan lebih mudah." Seo-jin tidak mengerti apa maksudnya. Sampai sore itu ia menerima panggilan. "Selamat, Dr. Han. Anda diterima di Rumah Sakit Pusat Kang Group, mulai minggu depan." Seo-jin terpaku. Apa? Tapi saya tidak melamar." Semua proses sudah ditangani. Ketika ia tiba di rumah sakit pusat untuk orientasi, seseorang berdiri menunggunya di lobi dengan senyum hangat. "Ji-woon, kupikir kau pantas mendapatkan tempat ini." Seo-jin menatapnya bingung. "Kau mengatur ini semua?"
Aku hanya ingin orang yang pernah menolongku tetap aman di dekatku. Kata aman itu terasa seperti racun yang dibungkus gula. Sejak hari pertama, Seojin sadar ada banyak hal aneh. 1. Lantai 17, lantai yang selalu terkunci, dijaga 2 pengawal. Katanya lantai ruang data VIP, namun ada rumor pasien-pasien tertentu disembunyikan di sana. 2. Berkas pasien tertentu hilang, diagnosa berat yang tidak masuk akal, hasil lab yang disunting. 3. Staf yang selalu takut menyebut nama Madam Kang. Suatu malam, saat ia bertugas di ruang UGD, Jiwon datang membawa makanan. "Kau belum makan seharian," katanya. "Kenapa kau selalu datang ke sini?" tanya Seojin. Karena kau satu-satunya tempat yang terasa aman. Seojin mendengarnya, tapi ada sesuatu yang lebih penting yang ia lihat malam itu. Ketika Jiwon memijat pelipis, sebuah berkas jatuh dari sakunya. Lewat rasa penasaran yang tak bisa ditahan, ia membuka lembaran itu. Laporan autopsi Chairman Kang Won-ho, dan di bawahnya tulisan tinta merah. Penyebab kematian diduga akibat racun. Tersangka utama, Kang Jiwon. Jantung Seojin hampir berhenti. Saat ia masih terpaku membaca, suara lembut namun berbahaya muncul di belakangnya. "Kau membaca sesuatu yang tidak seharusnya." Madam Kang berdiri di pintu UGD. Senyum yang manis, matanya kejam. Malam itu, Jiwon menemui Seojin secara diam-diam di atap rumah sakit. "Seojin, percayalah padaku, aku tidak membunuh ayahku." "Tapi laporan itu palsu," bisiknya. "Aku dijebak." Seojin menatapnya. Tatapan itu jujur, penuh luka, dan rasa takut. "Ayahku meninggal bukan karena serangan jantung. Ia diracun, dan orang yang membunuhnya adalah ibuku." Seojin tertegun. Dia ingin mengambil alih perusahaan dan memaksa ayah menandatangani perjanjian merger ilegal. Ayah menolak. Setelah ayah meninggal, dia mengatakan aku mentalnya tidak stabil, mengurungku, menjauhkan aku dari publik, sambil membangun citra bahwa akulah pembunuh ayahku. Jiwon menahan air mata yang jatuh. "Aku kabur malam itu karena mengetahui ia akan menutup kasus ayahku dengan caranya sendiri." "Tapi kenapa aku?" tanya Seojin pelan. "Karena kau orang pertama yang melihatku bukan sebagai pewaris cabul, tetapi sebagai manusia." Dada Seojin terasa hangat dan sakit sekaligus. Namun ia tahu satu hal, ia sudah terlibat terlalu dalam untuk kembali. Jiwon menunjukkan ponselnya. "Ada bukti bahwa ibuku meracun ayahku. Semua tersimpan di ruang data lantai 17. Seojin memandang gedung tinggi itu dengan napas bergetar. "Kita akan mati kalau ketahuan." Jiwon menggenggam tangannya. "Aku tidak bisa melakukan ini sendirian." Untuk pertama kalinya, Seojin sadar bahwa Jiwon bukan hanya pewaris cabul, tetapi anak yang hancur kehilangan ayah dan dituduh sebagai pembunuh. Maka mereka menyusun rencana. Malam itu, setelah jam kerja selesai, keduanya menyelinap ke lift layanan. Jiwon menggunakan kartu akses lama milik ayahnya. Lift berhenti. Pintu terbuka. Lorong sunyi. Terlalu sunyi. Raungan AC terdengar bagai bisikan roh. Mereka menuju ruang arsip digital. Setelah membuka komputer berlapis password, Jiwon mengetik kode terakhir. Sebuah folder muncul. Kang Won-ho Final Report. Di dalamnya ada video CCTV lama. Dan ketika mereka memutar, Seojin menutup mulut. Dalam rekaman, terlihat jelas Madam Kang memasukkan obat ke dalam gelas suaminya. Sang chairman muntah dan tumbang. Madam Kang hanya tersenyum, lalu mematikan kamera. "Nyonya itu," Seojin berbisik. Sebelum mereka bisa mengambil berkas itu, tiba-tiba alarm berbunyi keras. "Tidak, ini jebakan," seru Jiwon. Mereka berlari keluar ruangan, namun pintu lorong ditutup otomatis. Dari ujung lorong, siluet seorang wanita muncul, elegan, menakutkan. Madam Kang. "Putraku, putraku," katanya lembut namun menusuk. "Kau selalu membuatku repot." Ia menatap Seojin, penuh penghinaan. "Dan kau, dokter murahan, kau pikir pantas berada di sisi putraku." Seojin menegakkan bahu. "Aku lebih manusia daripada semua senyummu yang palsu."
Madam Kang tertawa kecil. Kau pikir kau bisa keluar hidup-hidup setelah melihat semua ini? Dia mengangkat tangan. Para penjaga muncul dari kedua sisi. Jiwon menarik tangan Seojin, melindunginya. Aku tidak akan lari lagi, katanya, menatap ibunya. Aku akan buka semua kebusukanmu. Namun sebelum bentrokan terjadi, suara berat menggema. Cukup. Seseorang berjalan masuk. Kang Do-hyuk, adik ipar chairman, pemegang saham besar. Aku sudah mengawasi pergerakanmu sejak Won-ho meninggal, Sumin. Ia mengangkat ponsel. Aku punya bukti lebih banyak daripada yang kau kira. Madam Kang terdiam. Untuk pertama kalinya, ia tampak takut. Para penjaga menunduk. Dan malam itu, kekuasaan runtuh. Beberapa minggu berlalu, Madam Kang ditangkap dan diselidiki. Pers mengecam skandal itu sebagai pengkhianatan terbesar dalam sejarah keluarga Kang Group. Jiwon membersihkan nama ayahnya dan dirinya. Ia didapuk menjadi CEO sementara. Namun harga dari semuanya adalah luka dalam batin yang tidak mudah sembuh. Suatu hari, Jiwon datang ke rumah sakit, menemui Seojin di taman kecil. Sekarang kau bebas, katanya. Kau bisa kembali ke hidup normal. Seojin tersenyum lembut. Setelah semua yang terjadi, tidak ada lagi hidup normal. Jiwon tertawa kecil. Kalau begitu, biarkan aku mendampingimu menjalani hidup tidak normal itu. Mereka tertawa bersama. Untuk pertama kalinya, senyum Jiwon bukanlah topeng. Namun saat mereka berjalan keluar rumah sakit, seorang pria misterius dengan jas hitam mengawasi mereka dari kejauhan. Ia menekan ponselnya. Ya, Madam telah ditangkap, tapi rencana utama baru dimulai. Ia menutup telepon. Kang Group akan segera runtuh dan mereka tidak akan melihat siapa musuh sebenarnya. Layar gelap. Kabar penangkapan Madam Kang Sumin mengguncang Korea Selatan. Media berbondong-bondong membongkar sisi gelap keluarga paling berpengaruh di negara itu. Kang Group sempat goyah, saham turun, investor panik. Tapi satu hal justru paling membuat publik penasaran. Jika Madam Kang adalah pelaku utama, siapa dalang di balik kegilaan keluarga ini? Di kantor pusat Kang Group, Kang Ji-woon, kini CEO resmi, berdiri menghadap jendela kaca besar. Matanya sayu bukan karena lelah bekerja, tapi karena perasaan tidak enak yang terus membayangi. Aku hanya menjatuhkan ibuku, tapi kenapa rasanya belum selesai? Pintu kantor diketuk. Masuklah Han Seo-jin, mengenakan jas dokter putih. Ia datang bukan sebagai karyawan rumah sakit, tetapi sebagai seseorang yang kini menjadi cahaya kecil di hidup Ji-woon. Kau kelihatan tidak tidur semalaman, kata Seo-jin sambil meletakkan kopi panas. Ji-woon tersenyum kecil. Sulit tidur kalau setiap hari ada ancaman baru masuk emailku. Ancaman? Kebanyakan anonim, tapi semuanya punya pesan yang sama. Ji-woon meniru suara dingin. Sang ratu telah tumbang, kini giliran sang pewaris. Seo-jin menghela napas berat. Ini hanya awal, lanjut Ji-woon. Aku yakin ada seseorang lain yang memimpin di balik layar. Ibuku bukan tipe yang melakukan semua sendiri. Saat keduanya berbicara, kamera CCTV kecil di sudut ruangan berkedip. Tanda sedang diretas, namun mereka tidak menyadarinya. Seseorang sedang mengawasi. Seseorang yang tahu seluruh rahasia keluarga Kang jauh lebih baik daripada Madam Kang sendiri. Di tengah suasana suram itu, tiba-tiba muncul sosok yang tidak pernah disangka. Kang Eun-hye, adik perempuan mendiang Chairman Won-ho. Wanita itu selama ini hidup tenang di luar negeri, seolah tidak peduli soal perebutan kekuasaan. Namun kini ia kembali, misterius, dingin, dan penuh kehati-hatian. Aku dengar Sumin tertangkap, katanya santai sambil menyeruput teh di ruang tamu rumah keluarga. Kenapa kau baru muncul? Tanya Ji-woon sinis. Eun-hye tersenyum tipis. Karena permainan baru saja dimulai. Seo-jin yang turut hadir merasa tubuhnya dingin. Eun-hye lalu mengeluarkan satu berkas dari tasnya, foto-foto lama keluarga. Salah satunya membuat Ji-woon membeku. Foto itu menampilkan seorang bocah lelaki seusia Ji-woon, tapi bukan dirinya.
Bocah itu memeluk Won-ho seperti ayahnya. "Ini siapa?" tanya Ji-won dengan suara perih. Eun-hye menatapnya lurus-lurus. "Dia saudaramu." Seo-jin buru-buru menutupi mulutnya. "Jadi, Ji-won bukan anak tunggal?" Eun-hye mengangguk pelan. "Namanya Kang Ji-hwan. Hilang saat berusia 7 tahun dan tidak pernah ditemukan." Ji-won berdiri, jantungnya hampir meledak. Apa maksudmu hilang? Kenapa semuanya disembunyikan?" Eun-hye menatap ke jendela, suaranya menegang. "Karena Ji-hwan adalah pewaris sah Kang Group, bukan kau Ji-won." Hening panjang. Seo-jin menatap Ji-won yang tampak seperti kehilangan pijakan dunia. Eun-hye menambahkan, "Dan seseorang ingin memastikan dia tidak pernah ditemukan, termasuk ibumu." Ji-won merasakan bulu kuduknya berdiri. Jika ada saudara kandung yang menghilang, jika ia adalah pewaris sah, jika seseorang menghapus keberadaannya, maka ada konspirasi lebih besar, melampaui ambisi Somin. Dengan bantuan Seo-jin, Ji-won mulai menelusuri kasus hilangnya Kang Ji-hwan 23 tahun silam. Dokumen polisi hilang, bukti-bukti dibakar, rekaman CCTV sekolah Ji-won rusak. Namun satu hal tetap ada. Kesaksian seorang guru tua, Guru Park, yang kini tinggal di sebuah panti jompo. Saat Ji-won dan Seo-jin menemuinya, Guru Park tampak ketakutan melihat nama Kang Ji-hwan. "Tolong, jangan sebut nama itu," katanya gemetar. "Kami hanya ingin tahu apa yang terjadi," bujuk Seo-jin lembut. Guru Park menghela napas. Ia membuka sebuah loker kecil dan mengeluarkan buku harian lusuh. "Aku tidak berani menyimpannya di rumah, tapi aku tidak bisa membuangnya. Ini milik Ji-hwan." Ji-won membuka halaman pertama. Tulisan tangan kecil. "Uma bilang aku harus diam, tapi aku takut mereka akan mengambilku kalau aku tak patuh." Di halaman lain, "Malam ini aku dengar suara ayah dan ibu bertengkar. Ayah bilang aku tidak seharusnya hidup kalau rencana itu ketahuan. Dan yang paling mengejutkan, aku berbeda dari Hyung Ji-won. Mereka bilang aku bukan darah mereka. Tapi kenapa ayah menangis sambil memelukku?" Ji-won terpaku. "Berbeda, bukan darah kami." Seo-jin menatapnya ngeri. "Apa maksudnya?" Guru Park akhirnya memberanikan diri bicara. "Ji-hwan bukan anak kandung Madam Sumin. Itu sebabnya dia dihapus, karena keberadaannya akan mengguncang seluruh garis waris keluarga." Ji-won merasakan tubuhnya lemas. "Lalu, dia kemana?" Guru Park menjawab lirih. "Ada seseorang yang membawanya malam itu, seorang pria bertanda lahir di leher kiri." Ji-won dan Seo-jin berpandangan. Itu bukan petunjuk kuat, tapi itu permulaan. Namun, saat mereka keluar panti jompo, Seo-jin merasakan sesuatu aneh. Seorang pria berjas hitam berdiri jauh di sana, mengawasi mereka. Saat mata mereka bertemu, pria itu tersenyum tipis, senyum yang membuat darah membeku. Lalu ia menghilang ke sudut jalan. Tingkat kabar tentang saudara yang hilang membuat media meledak. Saham Kang Group kembali anjlok. Poster bertuliskan, "Di mana pewaris sebenarnya?" mulai tersebar di internet. Di tengah kekacauan itu, seorang anggota dewan direksi datang menemui Ji-won, Kang Do-hyuk, pamannya. "Sekarang kau mengerti beratnya mengurus perusahaan," katanya datar. "Aku tidak peduli soal itu," balas Ji-won. "Aku hanya ingin tahu kebenaran keluarga ini." Do-hyuk mendekat. "Kalau kau terus menggali masa lalu, kau akan mati, persis seperti apa yang terjadi pada ayahmu." Ji-won terpaku. "Kau bilang apa?" Do-hyuk menatapnya tajam. "Ayahmu tidak mati hanya karena perbuatan ibumu. Ada pihak lain, sang dalang." "Siapa?" Do-hyuk mengeleng. "Aku tidak tahu identitasnya. Bahkan ibumu takut padanya. Orang itu bukan dari keluarga kita, tapi dia memiliki kekuasaan yang lebih tinggi dari chaebol manapun." Seo-jin tiba-tiba merinding. "Apa hubungannya dengan Ji-hwan?" tanyanya pelan. Do-hyuk menatap Seo-jin lama lalu menjawab. "Ji-hwan adalah kunci. Dia dibawa kabur oleh seseorang, bukan untuk diselamatkan, tapi untuk disembunyikan dari musuh terbesar keluarga Kang." "Kau tahu siapa orang itu?" tanya Ji-won parau.
Do-hyuk menatap jauh keluar jendela. Dia memiliki lambang Phoenix hitam. Kalau kau melihat simbol itu, lari. Malam itu, rumah sakit tempat Seo-jin bekerja kehilangan aliran listrik selama 3 menit. Semua lampu padam, pasien panik, perawat berlari. Namun, ada sesuatu yang lebih menyeramkan. Di dinding selasar, seseorang menyemprotkan cat hitam dengan lambang Phoenix hitam, burung api berwarna gelap dengan mata merah. Di bawahnya tertulis, "Hentikan pencarian Ji-hwan, ini peringatan terakhir." Saat petugas keamanan mengecek CCTV, rekamannya statis, seolah diretas. Seo-jin memegang dadanya, gemetar. Ini bukan ancaman biasa. Ji-won memegang bahunya, menenangkan. Aku tidak akan biarkan mereka menyentuhmu. Namun sebelum mereka sempat berbicara lebih jauh, ponsel Ji-won berdering. Nomor tidak dikenal. Saat dijawab, suara laki-laki terdengar. Dalam nada tenang namun menusuk. "Selamat malam, Tuan Pewaris Palsu." Ji-won membeku. "Siapa kau?" "Tidak penting. Yang penting adalah kau harus berhenti mencari saudaramu." "Aku tidak akan berhenti." Suara itu tertawa kecil. "Kalau begitu, aku akan mengambil seseorang yang berharga bagimu." Mata Ji-won membelalak. "Jangan sentuh Seo-jin." Suara itu menjawab sangat pelan. "Sudah terlambat." Koneksi terputus. Seo-jin merasakan nafasnya tercekat. Di bawah lampu rumah sakit yang baru menyala, bayangan Phoenix hitam di dinding tampak seperti monster mengintai. Dan mereka tahu, musuh baru telah bangkit, lebih berbahaya daripada siapapun yang pernah mereka hadapi. Malam itu, Seo-jin pulang ke apartemennya sambil terus melihat ke belakang. Jalan sepi, angin malam dingin, dan tiap bayangan terasa mengancam. Saat ia membuka pintu apartemen, gelap, lampu mati. Aneh, padahal tadi pagi normal. Ia melangkah pelan, suara degup jantungnya memeriahkan keheningan. Ketika ia menyalakan lampu ruang tamu, sesuatu membuatnya menjerit pelan. Di meja makan, ada foto dirinya dengan bekas sobekan di mata. Dan di bawahnya ada catatan, "Kau berada di tempat yang salah, waktu yang salah." Sebelum ia sempat lari, seseorang meraih bahunya dari belakang. "Seo-jin." Ia berbalik. "Ji-won, aku dapat sinyal ponselmu diretas. Aku takut sesuatu terjadi padamu." Saat keduanya hendak keluar dari apartemen, alarm kebakaran berbunyi. "Asap?" tanya Seo-jin gemetar. "Tidak, itu bukan asap, itu gas tidur." Ji-won buru-buru menutup hidung Seo-jin, membawanya ke jendela dan memecah kaca untuk keluar. Di luar gedung, seorang pria berjas hitam berdiri sambil menatap mereka. Lambang Phoenix hitam di kerah jasnya. Saat mata mereka bertemu, pria itu mengangguk tipis, seperti peringatan terakhir. Ji-won merasa darahnya membeku. Musuh itu nyata, dekat, dan siap menyerang kapan saja. Setelah insiden gas tidur, Ji-won memindahkan Seo-jin ke safe house rahasia milik pamannya. Namun di sana, mereka menemukan dokumen lama yang selama ini disembunyikan. Dokumen itu menjelaskan bahwa Chairman Won-ho pernah bekerja sama dengan organisasi gelap Phoenix Black Circle untuk memperluas bisnis Kang Group secara internasional. Won-ho ingin keluar dari organisasi itu. Namun, mereka mengancam Ji-won, anak angkatnya. Mereka memaksa Won-ho tanda tangani perjanjian hitam. Saat Won-ho menolak, mereka mengizinkan Sumin menghabisinya. Semuanya mulai nyambung. "Phoenix Black Circle adalah dalang sebenarnya," kata Seo-jin dengan suara pelan. "Ya," jawab Ji-won lirih. "Dan jika mereka mengancamku, itu berarti Ji-won masih hidup." Seo-jin menatapnya dalam. "Kita harus menemukan Ji-won sebelum mereka membunuhnya." Ji-won memegang tangan Seo-jin, menatapnya dengan mata penuh ketakutan bercampur tekad. "Kau tahu apa artinya kan? Jika saudara kandungku hidup, akulah pewaris palsu. Semua kekuasaan, semua hak, semua kehormatanku." Seo-jin menatap balik tanpa ragu. "Peduli apa? Kau tetap Kang Ji-won, dan aku tetap di sisimu." Ji-won menghela napas lega. "Aku takut kehilangan semuanya, termasuk kau." Seo-jin tersenyum kecil. "Aku tidak pergi kemana-mana." Namun, sebelum mereka bisa memikirkan masa depan, seseorang mengetuk pintu safe house. Tok, tok, tok.
3 kali, tepat, perlahan. Pengetukan khas Phoenix Black Circle. Paman Do-hyuk bergegas masuk sambil membawa pistol kecil. Kalian harus keluar dari sini, mereka sudah menemukan lokasi kita. Hanya dalam hitungan detik, kaca jendela pecah. Tembakan dilepaskan dari luar rumah. Seo-jin berteriak, menunduk, menutup kepala. Ji-won menariknya ke ruang bawah tanah. Aku akan mengulur waktu, seru Do-hyuk. Paman, jangan. Terlambat untuk menyelamatkan semuanya, tapi aku bisa menyelamatkan kalian. Akhirnya, Do-hyuk menutup pintu besi ruang bawah tanah dan menahan dari luar, mengorbankan dirinya. Suara tembakan, benturan keras, dan teriakan terdengar di luar. Seo-jin menggenggam tangan Ji-won erat-erat. Apa dia mati? Ji-won tidak menjawab. Ia hanya menatap pintu besi yang bergetar saat seseorang mencoba membuka paksa. Mereka akhirnya lolos melalui terowongan darurat yang mengarah ke hutan kecil. Saat keluar, mereka melihat safe house terbakar dari kejauhan. Ji-won menutup mulut, menahan amarah. Sekarang, ini bukan hanya tentang Ji-won. Mata Ji-won berubah dingin. Mereka sudah membunuh keluargaku. Dan aku akan membalas. Di tengah pelarian, Seo-jin menemukan dompet jatuh milik salah satu penyerang. Di dalamnya ada kartu akses ke sebuah perusahaan keamanan internasional, Black Phoenix Global Security. Ji-won terbelalak. Itu perusahaan yang digunakan Kang Group untuk pengamanan VIP bertahun-tahun. Orang yang memimpin perusahaan itu, Kang Min-jae, saudara tiri Won-ho, paman Ji-won yang selama ini dianggap hilang. Seo-jin merasa tubuhnya dingin. Jadi, dalang di balik semua ini adalah pamanmu sendiri? Ji-won mengepalkan tangan. Dia membenci ayahku. Dia ingin Kang Group hancur di bawah kepemimpinanku. Dan dia ingin membawa Ji-hwan untuk menjadi boneka di tangannya. Seo-jin melihat betapa hancurnya hati Ji-won. Semua keluarga yang tersisa ternyata musuh. Setelah menghindari kejaran selama 2 hari, mereka bersembunyi di sebuah gudang kapal tua dekat Incheon. Di sana, Ji-won menemukan sebuah peti besar dengan cap Phoenix hitam. Saat dibuka, terdapat berkas-berkas dokumen rahasia, foto-foto anak remaja mirip Ji-won, dengan tanda lahir di leher kiri. Di bawah foto itu tertulis, Kang Ji-hwan, Koda 47B, lokasi penahanan, fasilitas Black Site nomor 7, Jeju. Seo-jin menelan ludah, dia hidup. Ji-won merasakan mata basah, saudaraku. Namun sebelum ia bisa menyentuh foto itu, pintu gudang terbuka lebar dengan bunyi dentuman keras. Siluet seseorang muncul. Pria itu melangkah masuk, wajahnya tanpa emosi. Di kerah jasnya simbol Phoenix hitam bersinar. Kang Min-jae, akhirnya kita bertemu, keponakanku. Ji-won berdiri perlahan. Apa yang kau lakukan pada Ji-hwan? Min-jae tersenyum. Aku membesarkannya untuk menggantikanmu, dan sebentar lagi dia sendiri yang akan menghancurkanmu. Ji-won tercengang. Apa? Min-jae mendekat, berbisik. Ayahmu mati bukan karena ibumu saja. Ia mati karena mencoba menyelamatkan anak yang bukan darahnya. Seo-jin menarik nafas tajam. Min-jae melanjutkan, dan sekarang aku akan mengambil alih Kang Group menggunakan pewaris sahmu. Ji-won mengepalkan tinju. Namun sebelum ia bisa menyerang, pria lain muncul dari belakang Min-jae. Seorang remaja laki-laki berusia 17-18 tahun, dengan wajah yang mirip Ji-won, dengan tatapan dingin, dengan tanda lahir di leher kiri. Min-jae menepuk bahunya. Kenalkan, Kang Ji-hwan. Mata Ji-hwan menatap Ji-won tanpa emosi. Hyung, sudah waktunya kau menghilang. Layar gelap. Hujan turun deras malam itu, membasahi gedung megah Kang Group. Di lantai tertinggi, lampu ruangan menyala temaram. Seseorang berdiri menatap kota, Kang Ji-won, dengan mata gelap penuh ambisi. Tuan, rencana mulai berjalan, ujar seorang pria di belakangnya. Ji-won tidak menjawab, hanya menatap pantulan dirinya di jendela. Katakan padanya, waktunya habis.
Sudah 2 tahun sejak Jiwon menjadi CEO Kang Group dan membersihkan perusahaan dari korupsi. Ia menjadi pemimpin yang dicintai publik. Hubungannya dengan Han Seo-jin semakin kuat, meski tekanan pekerjaan membuat waktu mereka terbatas. Namun, suatu malam, ketika Seo-jin pulang ke apartemen, ia menemukan seseorang duduk di meja makan. Pria itu tampak berwibawa, dingin, dan elegan. "Kau, siapa?" seru Seo-jin. Pria itu berdiri, tersenyum tipis. "Aku, Kang Jiwon." Nama itu membuat Seo-jin bergidik, putra kedua yang hilang, anak Madam Kang dari pernikahan sebelumnya. Pria yang muncul di bayang-bayang penyelidikan tetapi tak pernah terlihat. "Aku datang untuk mengambil apa yang menjadi milikku," katanya pendek. "Termasuk Kang Group dan termasuk dia." Seo-jin menegang. "Apa maksudmu?" Jiwon mendekat, menatap lurus. "Jiwon, kakakku. Dia sedang memakai tahta yang seharusnya menjadi milikku." Di kantor, Jiwon menerima laporan aneh, transaksi gelap, penyusupan sistem, dan sabotase keuangan. Ketika mendalami data, ia tertegun. Semua pola menyerupai gaya bisnis ayahnya 20 tahun lalu. Hanya ada satu orang yang tahu. Jiwon, anak sulung sebelum ayah menikah dengan Madam Kang, anak yang dibuang dari keluarga. Jiwon mengetuk pintu ruang rapat darurat. "Kita punya musuh baru," katanya dingin. "Kang Group sedang diserang dari dalam." Semua direktur kaget, tapi siapa yang cukup berani? Pintu terbuka. Seorang pria bersetelan mahal masuk, diikuti 2 pengawal. "Jiwon, sudah lama tidak bertemu Hyung Nim," katanya sinis. "Mulai hari ini, aku akan meminta kembali warisan yang sebenarnya." Jiwon berdiri. "Perusahaan ini bukan milikmu." Jiwon tersenyum. "Kita lihat nanti." Malam itu, perang keluarga dimulai. Seo-jin merasakan jarak antara dirinya dan Jiwon makin lebar. Jiwon semakin sibuk, semakin dingin, semakin terbebani. Dalam sebuah acara gala besar Kang Group, Seo-jin menemani Jiwon. Namun, kehadiran Jiwon di acara itu membuat suasana berubah dingin. Saat Jiwon sibuk dengan politik perusahaan, Jiwon mendekati Seo-jin. "Kau terlihat lelah," katanya lembut. "Hubungan kalian tidak akan bertahan dalam perang seperti ini." Seo-jin menatap tajam. "Aku tidak peduli apapun rencanamu." Jiwon tersenyum kecil. "Kita lihat nanti." Lalu ia menyelipkan sepucuk foto kecil ke tangan Seo-jin. Saat Seo-jin memastikan tidak ada yang melihat, ia membuka kertas itu dan terbelalak. Foto itu menampilkan Seo-jin sedang mengobati Jiwon di malam kejadian 2 tahun lalu. Foto itu jelas-jelas menunjukkan ia menyembunyikan Jiwon dari keamanan keluarga. Jika publik mengetahui, reputasinya hancur. Jiwon berbisik pelan. "Kau pikir Jiwon akan memilihmu atau tahta?" Seo-jin membeku. Dalam pertemuan direksi, Jiwon mempresentasikan bukti palsu yang menunjukkan Jiwon menyalahgunakan dana perusahaan untuk proyek rumah sakit pribadi Seo-jin. Para direktur mulai goyah. "Ini fitnah," Jiwon membanting meja. Tapi bukti terlihat sangat meyakinkan. Seo-jin maju ke depan. "Itu tidak benar. Aku tidak pernah menerima uang dari Kang Group." Jiwon menatapnya dengan tatapan menusuk. "Kalau begitu, kau tidak keberatan jika kami menyelidiki rekeningmu, kan?" Seo-jin terdiam. Ia tahu rekening itu sudah diretas dan dimanipulasi. Jiwon terlihat marah, panik, dan frustrasi. Untuk pertama kalinya, Jiwon teriak pada Seo-jin setelah rapat. "Kenapa kau tidak bilang apapun padaku?" Seo-jin terkejut. "Aku ingin melindungimu. Lindungi aku dengan membiarkan Jiwon memanipulasimu." Tatapan Seo-jin berubah sedih. "Jadi, sekarang kau menyalahkanku." Jiwon menutup wajah. Aku hanya takut kehilanganmu." Seo-jin menggenggam tangannya. "Aku di sini, jangan dorong aku menjauh." Malam itu mereka berpelukan, tapi bayang-bayang Jiwon terus mengikuti. Pada penyelidikan lebih dalam, Jiwon menemukan sesuatu yang membuatnya hampir hilang kendali. Jiwon bukan hanya anak tiri. Ayah mereka, Kang Won-ho, sempat ingin menjadikan Jiwon sebagai pewaris utama. Namun, Madam Kang memanipulasi keadaan, memalsukan tes kesehatan, dan membuat Jiwon terlihat tidak stabil secara mental. Jiwon dikirim ke luar negeri untuk berobat. Tapi kenyataannya, ia dijebak, dikurung, dan digunakan untuk menutupi korupsi Madam Kang.
Jiwon terdiam lama. Ternyata musuh mereka sama. Namun kebencian Jiwon terlalu dalam. Ia tidak peduli kebenaran. Ia hanya ingin mengambil semuanya. Suatu hari, jaringan internal Kang Group lumpuh total. Sistem saham diguncang manipulasi besar-besaran. Investor mulai menarik modal. Direksi panik. Media memberitakan Kang Group diambang bangkrut. Di tengah kepanikan, Jiwon melangkah masuk ke ruang direksi. Sudah waktunya kau menyerah, Jiwon. Jiwon berdiri menghadapi adiknya. Kau menghancurkan perusahaan yang seharusnya menjadi milikmu sendiri? Jiwon tersenyum pahit. Itu tidak pernah menjadi milikku. Kau mengambil semua yang harusnya kusiapkan sejak kecil. Karena ibumu mencuri semuanya dariku. Kata itu membuat seluruh ruangan hening. Lalu Jiwon berbicara jelas. Kau mencuri tahtaku, dan sekarang aku akan merebut kembali apa yang seharusnya menjadi warisanku. Jiwon tidak mengedip. Kau ingin perang, kau akan mendapatkannya. Saat krisis memuncak, Jiwon ingin meminta bantuan Seojin untuk mengakses server rumah sakit yang terhubung ke sistem Kang Group. Namun, ia tidak menemukan Seojin. Telepon tak dijawab, pesan tak dibalas. Hingga akhirnya, ia melihat berita viral. Han Seojin terlibat dalam manipulasi dana rumah sakit milik Kang Group. Seojin diborgol dalam foto itu. Jiwon membeku, jatuh berlutut. Di layar TV, Jiwon muncul sebagai saksi utama. Aku sedih melihat ini terjadi, tapi hukum harus ditegakkan. Jiwon menghancurkan layar TV dengan tinju. Tidak! Ia mengerti sekarang. Saat ia sibuk berperang melawan Jiwon, Jiwon menculik Seojin dan memanipulasi bukti untuk menjebaknya. Karena bagi Jiwon, untuk menghancurkan Jiwon, pertama-tama ia harus menghancurkan hati Jiwon. Jiwon mengumpulkan semua kekuatan yang tersisa. Pengawal setianya, seorang hacker jenius dan sekutu lama ayahnya. Temukan dia, kata Jiwon, atau aku akan membakar seluruh Seoul. Tim mulai bergerak. Akhirnya lokasi terungkap, sebuah gudang tua di pelabuhan. Jiwon berlari tanpa peduli hujan badai, tanpa menunggu polisi, tanpa memikirkan keselamatannya. Saat pintu gudang dibuka, ia melihat Seojin terikat, wajah memar. Jiwon, suaranya lemah. Jantung Jiwon pecah. Namun sebelum ia bisa mendekat, suara langkah pelan terdengar. Jiwon muncul dari kegelapan. Sudah kuduga kau akan datang sendirian. Jiwon meninju wajahnya sekali, 2 kali, 3 kali. Tapi Jiwon tidak melawan, ia hanya tertawa. Kau pikir kau pahlawan? Kau pikir kau lebih baik dariku? Kau hidup dengan apa yang seharusnya jadi hidupku? Jiwon memaksa bangun, cengkram kerah Jiwon. Kalau aku tidak bisa mendapatkan Kang Group, kalau aku tidak bisa mendapatkan cinta, maka kau juga tidak akan mendapatkannya. Ia menekan tombol detonator kecil, gudang bergetar. Jiwon menarik Seojin, melindunginya. Ledakan terjadi di sisi kanan gudang. Atap runtuh, cahaya putih menyilaukan mata, lalu semua menjadi gelap. Saat asap menghilang, ambulans berdatangan. Seojin selamat, hanya luka ringan. Namun Jiwon tidak ditemukan, hilang. Sedangkan Jiwon luka parah, namun masih bernapas. Saat ia sadar di rumah sakit, Seojin menangis memeluknya. Jangan tinggalkan aku. Jiwon memegang pipinya. Aku tidak akan meninggalkanmu, bahkan jika seluruh dunia ingin menjatuhkanku. Namun di kejauhan, seorang pria bersetelan gelap mengawasi mereka dari jendela. Ia berbicara melalui ponsel. Ya, Jiwon selamat, dan dia bersembunyi. Suara di seberang bertanya, apa rencananya? Pria itu tersenyum tipis. Rencana Jiwon sudah jelas, ia akan kembali. Ledakan di pabrik utama grup Seo meninggalkan luka mendalam bagi semua orang. Jiwon selamat, tetapi kehilangan sebagian ingatan jangka pendek akibat cedera kepala. Sementara itu, Doyun dan Seori menyembunyikan fakta paling penting, bahwa seseorang di dalam keluarga Seo sengaja meledakkan pabrik untuk memicu perebutan kekuasaan. Di rumah sakit, Seori berdiri di samping tempat tidur Jiwon, menggenggam tangan lelaki yang kini memandangnya dengan
tatapan kosong. "Maaf, siapa kamu?" Suara Jiwon gemetar. Tubuh Seori seakan runtuh. Di sisi lain, Ji-hwan memanfaatkan kekacauan ini. Ia muncul sebagai penyelamat perusahaan, memberi pernyataan ke publik seolah-olah dirinya satu-satunya pewaris yang stabil. Semua media mulai memihaknya. Tapi yang paling tidak diduga adalah ibu tiri keluarga Seo, Madam Eun-hyun, kembali ke Korea setelah 12 tahun menghilang. Madam Eun-hyun, wanita elegan dengan tatapan tajam, memasuki ruang rapat seperti badai. Para direktur berdiri spontan. Ia membawa sesuatu yang lebih berbahaya, rekaman lama tentang proyek rahasia yang sabar-sabar telah ia simpan selama bertahun-tahun. Rekaman itu menampilkan ayah Ji-won, Seo Jung-min, melakukan transaksi ilegal dengan pemerintah asing. "Jika kalian pikir grup Seo bisa aku biarkan hancur karena pertikaian bocah, kalian salah besar," katanya. Madam Eun-hyun menyatakan dirinya pemilik 22% saham dan siap merebut kursi pemimpin interim. Seori yang mendengar kabar itu langsung merasakan ancaman besar. Di masa lalu, ia pernah melihat hubungan gelap antara Eun-hyun dan seseorang di keluarga Seo, sesuatu yang bisa meruntuhkan semuanya. Di sisi lain, Ji-won mulai mengingat kilas balik samar tentang Seori, wajah yang membuat dadanya berdebar tetapi tidak ia kenali sepenuhnya. Baiklah, Seori membawa Ji-won ke rumah mereka, berharap lingkungan tersebut bisa memulihkan memorinya. Setiap sudut rumah membuat Ji-won merasakan sesuatu seperti deja vu yang menyakitkan. Di malam hari, Ji-won melihat pantulan dirinya di kaca dan terkejut saat melihat bayangan lain di belakangnya. Wajah yang sama, tatapan sama tajamnya. "Ji-hwan, kau pikir memori itu akan kembali tanpa aku? Kau siapa? Kembaranmu." Ji-hwan menanamkan kebencian pelan-pelan. "Seorilah yang membuatmu terluka. Ia memanfaatkanmu demi kekuasaan. Dia bukan wanita yang kau pikir." Dan bibit keraguan mulai muncul. Sementara itu, Do-yun menemukan bukti bahwa ledakan pabrik tersebut direncanakan oleh kelompok eksternal bernama Lucid Circle, kelompok ekonomi bayangan tempat Madam Hun-yun pernah menjadi anggotanya. Rapat pemegang saham berlangsung panas. Madam Yun-yun mendapat dukungan penuh dari para direktur senior yang masih setia. Ji-hwan berkoalisi dengan investor asing. Seori yang kini mendampingi Ji-won mencoba menahan tekanan dari berbagai sisi. Ji-won diminta memilih kubu. Namun ia tidak yakin pada siapapun, termasuk dirinya sendiri. Di rapat itu, Ji-hwan memutar rekaman manipulatif yang menunjukkan Ji-won berdebat sengit dengan ayahnya sebelum kecelakaan yang membuat sang ayah meninggal. "Apakah Anda akan menyerahkan perusahaan kepada seseorang yang bahkan mencurigai kematian ayahnya?" seru Ji-hwan. Ruangan berubah hening. Ji-won terpaku. Apakah ia benar-benar terlibat? Seori berdiri, menahan air mata. "Itu rekaman palsu. Aku ada di sana." Perang terbuka dimulai. Pihak tak dikenal menyerang Seori di parkiran malam hari. Do-yun datang tepat waktu. Dari salah satu penyerang yang tertangkap, mereka menemukan tato lingkaran bulan pecah, simbol Lucid Circle. Do-yun menyadari bahwa target sebenarnya bukan perusahaan, tetapi Seori. Ia menyembunyikan Seori di rumah aman, tetapi langkah itu justru membuat Ji-won percaya Seori sedang menjauh darinya. Sementara itu, Madam Yun-yun mengunjungi Seori secara diam-diam. "Jika kau ingin semua ini berakhir, tinggalkan grup Seo, tinggalkan Ji-won." Seori tahu wanita itu membawa ancaman yang jauh lebih besar daripada yang terlihat. Terdesak dari berbagai sisi, memori Ji-won mulai kembali satu demi satu, terutama kenangan tentang Seori. Setiap ingatan yang muncul membuatnya sadar. Seori adalah alasan ia hidup, bukan musuh. Ia menemukan buku harian lamanya. Di dalamnya tertulis, "Jika aku harus memilih antara tahta dan Seori, aku memilih Seori. Dunia boleh runtuh." Emosi itu membuat kekuatan lamanya bangkit kembali. Ji-won kembali ke rapat direksi. Dengan suara tegas, ia berkata, "Mulai hari ini aku kembali, dan aku tidak akan membiarkan siapapun menghancurkan keluargaku." Madam Yun-yun tersenyum tipis. "Selamat datang di permainan yang sesungguhnya." Do-yun mengungkap catatan medis lama yang terkunci. Ji-hwan bukan kembaran Ji-won. Ia adalah anak dari hubungan terlarang ayah Ji-won dan Madam Eun-hyun. Seori terkejut bukan main.
Lebih buruk lagi, dokumen itu menunjukkan sesuatu yang lebih gelap. Madam Eun-hyun memanipulasi data kelahiran agar Ji-won terlihat sebagai anak sah keluarga Seo. Semuanya hanyalah rencana jangka panjang untuk mengambil alih kekuasaan. Seori dan Ji-won mengalami pertengkaran besar pertamanya setelah memori kembali sebagian. Ji-won terlalu fokus pada perebutan kekuasaan dan mulai mengabaikan perasaan Seori. Seori merasa dirinya menjadi beban. Di tengah konflik itu, Ji-won mendekati Seori bukan untuk cinta, tetapi untuk mematahkan Ji-won secara emosional. Jika Ji-won kehilanganmu lagi, kali ini ia tidak akan bangkit. Seori merasa sendirian di medan perang ini, namun ia belum menyerah. Madam Eun-hyun memadakan pertemuan rahasia Lucid Circle. Ia mengumumkan bahwa grup Seo akan dijadikan pintu masuk utama mereka ke industri energi internasional. Semua anggota setuju. Satu-satunya halangan mereka adalah Ji-won. Malam itu, seseorang meletakkan bom kecil di mobil Ji-won. Untungnya, Do-yoon menyadari dan mencegah tragedi kedua. Namun serangan itu membuka mata Ji-won. Pertarungan ini bukan lagi tentang keluarga. Ini tentang hidup dan mati. Di malam sebelum rapat penentuan, Seori berkata, "Kalau kau menang, kau mungkin akan kehilangan aku. Kalau kau kalah, kau akan kehilangan semuanya." Ji-won menggenggam wajah Seori. "Aku memilihmu, selalu." Namun dunia tidak memberi mereka kesempatan. Rapat pemegang saham kacau. Madam Eun-hyun membeberkan rekaman ayah Ji-won. Ji-won menyodorkan dokumen yang menunjukkan Ji-won tidak stabil secara mental akibat trauma kecelakaan. Saat semua tampak hancur, Seori maju. Ia menunjukkan bukti asli tentang manipulasi kelahiran Ji-won dan hubungan gelap Eun-hyun, dokumen yang ditemukan Do-yoon. Ruang rapat meledak dalam kekacauan. Madam Eun-hyun berteriak, "Kau tidak tahu apa yang sedang kau lakukan, Seori?" Ji-won berdiri menatap semua orang. "Hari ini bukan hanya aku yang melawan kalian. Seori adalah kekuatanku." Dokumen itu membuat sebagian besar pemegang saham berbalik arah. Reputasi Madam Eun-hyun hancur. Ia kabur dari gedung rapat, tetapi Lucid Circle tidak menerima kegagalan. Beberapa hari kemudian, Eun-hyun ditemukan tak sadarkan diri di hotel, overdosis obat tidur. Tapi Do-yoon curiga, ini bukan percobaan bunuh diri, ini pembersihan internal. Ji-won dinyatakan sebagai pemimpin resmi grup Seo. Namun kebahagiaannya tidak bertahan lama. Ia menemukan surat dari ayahnya tersembunyi di brankas lama. "Jika kamu membaca ini, berarti rahasia keluarga telah terbuka. Lindungi Seori, dia adalah kunci keselamatan kita dan juga alasan mengapa aku harus mati." Surat itu mengindikasikan bahwa ayahnya dibunuh bukan kecelakaan, dan target pembunuhan berikutnya adalah Seori. Season berakhir dengan cliffhanger besar. Ji-won memeluk Seori, menatap mata wanita itu dengan ketakutan dan tekad. "Aku tidak akan membiarkan siapapun menyentuhmu, bahkan jika aku harus menghancurkan seluruh dunia." Lampu kota Seoul menyala redup. Di kejauhan, seorang pria mengawasi mereka, tersenyum samar. Anggota tertinggi Lucid Circle muncul. Tema, perebutan kekuasaan global, cinta yang diuji nyawa, rahasia kelam masa kecil Seori, kebangkitan Ji-won sebagai pemimpin paling berbahaya. Tokoh baru penting, Han Sol-hwa, wanita jenius, pemimpin puncak Lucid Circle, elegan, dingin, mematikan. Kang Miran, profiler kriminal ternama yang disewa Ji-won untuk membongkar pembunuhan ayahnya. Seo radhiyallahu anhu, Im, saudara tiri Ji-won yang selama ini dianggap meninggal. Setelah skandal season 4, grup Seo kembali stabil, tapi kehidupan pribadi Ji-won dan Seori justru runtuh perlahan. Seori mengalami mimpi buruk berulang. Ia melihat dirinya kecil, berlari di lorong laboratorium, dikejar pria memakai jas putih. Ada suara wanita menangis, "Tolong, jangan sakiti anakku." Ketika bangun, Seori selalu gemetar. Ji-won menyadari Seori menyembunyikan sesuatu. "Apa yang kau lihat dalam mimpi itu?" Seori menggigit bibirnya. "Aku takut, kenyataan itu lebih buruk dari mimpi."
Sementara itu, Doyun mendeteksi sesuatu yang mencurigakan. Seseorang mengakses rekaman lama kelahiran Seori. Kamera CCTV di sekitar rumah mereka menangkap seorang wanita misterius bergaun hitam memerhatikan Jiwon dan Seori dari kejauhan. Saat wajahnya tertangkap, sistem keamanan langsung lumpuh. Seolah ada seseorang di dalam sistem yang membantunya. Profil wajah itu akhirnya dikenali oleh Doyun. Han Solhwa, pemimpin baru Lucid Circle, wanita yang kabarnya punya IQ 180 dan memimpin jaringan gelap internasional. Jiwon tenang, namun matanya memancarkan kemarahan. Kalau ini permainan yang dia mulai, aku akan mengakhirinya. Seori merasakan firasat buruk, seakan wanita itu punya hubungan lebih dekat dengannya dibanding Jiwon. Profiler Kang Miran menemukan data biologi Seori dan mencocokkannya dengan arsip lama. Hasilnya mengejutkan. Orang tua Seori bukanlah orang yang membesarkannya. Seori adalah bagian dari proyek medis rahasia milik grup Seo. Proyek itu dipimpin oleh Han Solhwa. Miran menggigit bibirnya, menahan ngeri. Seori bukan hanya saksi, dia adalah kunci eksperimen itu. Jiwon tidak bisa bernapas, dunia seakan runtuh. Seori yang ia cintai sebenarnya adalah korban langsung konspirasi keluarga Seo. Seori terduduk saat mendengar fakta ini. Jadi, hidupku dari awal memang tidak pernah milikku. Saat badai besar mengguyur Seoul, rumah mereka disusupi. Seori yang sedang sendirian disergap orang-orang bersenjata listrik dan diseret masuk ke mobil hitam. Ketika Jiwon tiba, satu-satunya hal yang tertinggal adalah kalung Seori yang patah. Jiwon meraung seperti hewan terluka. Aku tidak akan memaafkan siapapun yang menyentuhnya. Lucid Circle mengirim pesan. Jika ingin melihatnya hidup, datang sendiri tanpa pengawalan. Jiwon mencoba menahan Jiwon, tapi tatapan pria itu berubah. Tidak lagi lembut, tatapan seorang raja yang siap menghancurkan dunia. Jiwon datang ke markas rahasia Lucid Circle, sebuah fasilitas bawah tanah seluas stadion. Han Solhwa duduk di kursi ratu modern, memandangi Jiwon seperti memandangi karya seni. Akhirnya kita bertemu, pewaris sah grup Seo. Di mana Seo? Akan kuberitahu setelah kau mendengar tawaranku. Solhwa membeberkan kebenaran kejam. Seori disuntik dengan biomarker khusus sejak bayi, membuatnya satu-satunya kunci untuk membuka sistem jaringan keuangan global yang dibuat oleh ayah Jiwon dan Lucid Circle. Jika aku menginginkan uang, aku akan mencurinya. Jika aku menginginkan tubuh Seori, aku bisa mengambilnya kapan saja. Yang kuinginkan adalah kau. Jiwon menatapnya dengan jijik. Mimpi buruk apapun yang kau punya, kita akan akhiri di sini. Solhwa membuka rekaman lama. Seorang wanita muda menggendong bayi Seori. Wanita itu adalah ibu kandung Seori, ilmuwan jenius yang mencoba keluar dari Lucid Circle setelah tahu bayi yang ia lahirkan akan dijadikan eksperimen. Ia kabur, tapi akhirnya tertangkap. Bayi Seori diserahkan ke keluarga angkat. Solhwa menyentuh layar monitor. Dia adalah saudaraku, Seori adalah keponakanku. Seori yang terikat di ruangan lain mendengar rekaman itu melalui speaker. Air matanya jatuh tanpa bisa ia tahan. Jiwon mengetahui lokasi Seori melalui bantuan Miran dan Doyun yang membobol sistem bawah tanah. Ia melawan puluhan penjaga. Tubuhnya penuh luka, darah mengalir, tapi ia terus berjalan. Saat menemukan Seori, ia memeluknya erat. Kita pulang. Seori menangis di bahunya. Kau terluka. Luka ini bukan apa-apa, yang penting kau hidup. Namun, saat hendak kabur, Solhwa mengarahkan senjata ke mereka. Kau pikir kau bisa mencuri kembali benda terpenting milikku? Jiwon menutupi Seori dengan tubuhnya. Jika kau ingin dia, kau harus membunuhku. Solhwa tersenyum. Itu rencanaku. Tembakan terdengar, tapi bukan Jiwon yang jatuh. Jihwan muncul di belakang Solhwa dan menembak salah satu anak buahnya. Aku tidak akan membiarkan orang lain membunuh saudaraku. Untuk pertama kalinya, Jiwon melihat ketulusan dalam mata Jiwan, bukan sebagai musuh, tapi sebagai saudara. Mereka bekerja sama melumpuhkan penjaga. Solhwa kabur dan meledakkan lantai bawah kompleks tersebut.
Semua orang berlari menuju pintu keluar sambil membawa Seori. Jiwon menarik Jiwon keluar dari runtuhan. Jika kau mati, semua ini tidak akan ada artinya. Jiwon menatapnya, terengah. Terima kasih, saudaraku. Seori dirawat intensif. Tubuhnya lemah, namun jiwanya lebih kuat dari sebelumnya. Ia menatap langit malam dari jendela rumah sakit. Kenapa ibu kandungku harus mati karena aku? Jiwon menggenggam tangannya. Bukan karena kau, karena keserakahan orang dewasa. Seori menempelkan kepalanya pada dada Jiwon. Aku ingin hidup, untuk diriku sendiri, untuk kita. Jiwon merangkulnya tanpa kata. Sementara itu, Miran menemukan sesuatu yang lebih mengerikan. Ayah Jiwon dibunuh oleh Solhwa, bukan karena bisnis, tapi karena ingin mengambil Seori. Koneksi antara semua tragedi akhirnya jelas. Beberapa hari kemudian, Seori tiba-tiba hilang dari rumah sakit. CCTV memperlihatkan Seori berjalan keluar sendiri, tapi tatapannya kosong, seakan bukan dirinya. Jiwon panik, mencarinya ke seluruh kota. Ternyata, Solhwa mengaktifkan biomarker di tubuh Seori dari jarak jauh, membuatnya seperti boneka yang bisa dikendalikan. Seori dibawa ke gedung tertinggi milik Lucid Circle, tempat Solhwa menunggunya. Mari pulang, Seori, kau adalah masa depan yang kubangun. Namun, sesuatu terjadi. Seori tiba-tiba memegang kepalanya, menolak, berteriak. Ia memecahkan kendali biomarker dengan kekuatan mentalnya sendiri, hal yang seharusnya tidak mungkin. Solhwa pucat, kau berbeda dari ibumu. Jiwon, Jihwan, Doyun, dan pasukan keamanan grup SEO menyerbu markas terakhir Lucid Circle. Solhwa sudah menyiapkan ratusan penjaga bersenjata. Ledakan, peluru, alarm merah, sebuah perang korporasi berubah menjadi perang nyata. Seori menghampiri Solhwa. Berhenti, kau sudah menghancurkan cukup banyak hidup. Solhwa mendekat, mata penuh luka. Kau pikir aku ingin ini, dunia ini yang memaksaku. Lalu kenapa aku harus menanggungnya? Karena kau adalah kunci kebebasanku. Solhwa menarik pelatuk pistol, tapi Jiwon melompat, menahan tembakan itu dengan lengannya sendiri. Jiwon roboh, Seori menjerit. Jihwan menembak pistol Solhwa, menjatuhkannya. Doyun memborgolnya, tapi Solhwa tersenyum. Kalian pikir menang? Dunia tidak sesederhana itu. Lucid Circle tidak akan mati bersamaku. Namun, sebelum ia diangkut pergi, Solhwa berkata pada Seori, ibumu mencintaimu. Maaf, karena aku tidak bisa. Untuk pertama kalinya, air mata Solhwa jatuh. Solhwa dipenjara, tapi jaringannya masih berbahaya. Season belum selesai. Beberapa minggu kemudian, ketika keadaan mulai stabil, Seori memutuskan satu hal. Aku ingin menikah denganmu sebelum dunia berubah lagi. Jiwon, dengan tangan yang masih dibalut, tersenyum lemah. Kau yakin tidak menyesal? Aku hanya menyesal tidak mencintaimu lebih cepat. Pernikahan mereka sederhana namun hangat. Jiwon berdiri sebagai saksi, untuk pertama kalinya tersenyum tulus. Namun, di balik kebahagiaan itu, Miran menemukan file terakhir milik Solhwa, Seori, Phase 2, protokol akhir. Dan ada foto. Seori kecil berdiri bersama seorang bocah lain. Bocah itu sangat mirip dengan Jiwon. Miran menggigil. Apa? Ini? Miran memeriksa DNA. Hasilnya membuat semua orang terpaku. Seori dan Jiwon memiliki kecocokan genetik jauh lebih tinggi dari hubungan biasa. Namun setelah diperiksa ulang, bukan hubungan darah, melainkan sesuatu yang lebih gelap. Mereka berdua adalah bagian dari proyek masa lalu yang sama. Bukan saudara kandung, tapi eksperimen medis yang dibuat dari sampel DNA orang tua berbeda, dirancang untuk menjadi generasi pemimpin baru. Jiwon terpukul. Seori menangis. Apa artinya semua ini bagiku? Apakah aku, bahkan manusia biasa? Jiwon memeluknya. Identitas biologis kita tidak menentukan cinta kita. Namun di luar sana, seseorang sedang menonton. Pemimpin baru Lucid Circle muncul melalui siaran rahasia. Siluet tubuhnya terlihat dari belakang.
Suara yang dingin dan tenang berkata, Solhua sudah selesai. Sekarang giliran kita memulai dunia baru. Dan untuk itu, kita butuh Seori dan Jiwon. Layar menunjukkan foto pernikahan mereka. Si pemimpin baru itu melangkah ke cahaya. Dan wajahnya membuat dunia seakan berhenti. Seo Radidianhu, saudara tiri Jiwon yang selama ini dianggap mati, kini berdiri sebagai pemimpin Lucid Circle. Saudaraku, aku akan menjemputmu segera.